Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Perkenalkan, saya Naksir Sukiana. Saya Reza Fira. Kami di kelompok 6 dari 10 MPB 1. Kami mendapatkan tugas wawancara mata pelajaran bahasa Sunda, dan kelompok kami mengambil tema pendidikan, dan narasumber yang telah kami tentukan yaitu Ibu sendiri. Jika Ibu berkenan, kami ingin sedikit mewawancarai Ibu berkenaan dengan profesi yang telah Ibu geluti selama menjadi guru. Ya, baik. Insya Allah bersedia. Ya. Baiklah, akan kami mulai ya Bu. Pertanyaan yang pertama, mengapa Ibu harus menjadi guru? Ibu memilih memiliki profesi guru yang pertama karena Ibu mikirkan ketika kita menjadi guru, semoga ilmu Ibu bisa bermanfaat. Ketika Ibu tidak ada nanti, ketika ilmu Ibu itu digunakan oleh kalian, setidaknya semoga saja ya menjadi amal jariah walaupun sedikit ya. Kemudian Ibu mikirkan seperti ini. Dari waktu Ibu SMA itu Ibu memiliki cita-cita yang banyak. Antara lain Ibu ingin jadi polisi, kemudian Ibu ingin jadi jaksa, Ibu juga ingin jadi seorang guru, ingin menjadi seorang wirausaha, dan cita-cita yang lainnya. Jika Ibu pikirkan, satu, Ibu menjadi polisi, maka Ibu hanya menjadi seorang polwan. Tapi ketika Ibu menjadi guru, Ibu akan menularkan cita-cita itu ke murid-murid Ibu. Jadi ketika di antara kalian menjadi polisi, Ibu akan bangga. Berarti Ibu pun telah menciptakan seorang polisi. Ketika kalian menjadi wirausaha, maka Ibu akan ikut bahagia. Kenapa? Karena cita-cita Ibu juga telah terlaksana. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Ya, silakan. Sudah berapa lama dan sejak kapan Ibu mulai mengajar? Ibu mulai mengajar dari tahun 2000. Jadi sudah 23 tahun Ibu mengajar. Saya punya pertanyaan lagi yang ketiga. Bagaimanakah pengalaman Ibu saat pertama kali bekerja sebagai guru? Ya, pengalaman pertama kali awalnya memang penuh dengan rasa was-was juga ya, bagaimana diterima tidak oleh siswa. Tapi ketika sudah di depan kelas melihat wajah-wajah murid-murid yang bersemangat, Ibu pun jadi ikut semangat. Jadi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Bagaimana cara membagi waktu Ibu sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan di sini? Ya, Ibu mengusahakan semua pekerjaan itu selesai di kantor, di sekolah, sedangkan di rumah itu Ibu khusus mengurus anak Ibu dan suami Ibu. Di hari Sabtu dan Minggu pun Ibu lebih total untuk acara keluarga, tidak membawa pekerjaan ke rumah, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebelum mengajar di SMK 1 Bogor, apakah Ibu sudah mengajar di sekolah mana saja? Ibu sudah punya pengalaman mengajar di bimbingan belajar Primagama itu cabang Semplak, di Merdeka, di Cibinong, dan Jalan Pajajaran. Kemudian Ibu mengajar di SMA dan SMK Taruna Andiga, Ibu mengajar di SMA Kesatuan, Ibu mengajar di SMA dan SMK Bina Sejahtera, dan Ibu juga mengajar di analis kimia YKPI. Itu ya yang agak lama ya. Yang lainnya Ibu hanya setahun 2 tahun itu bimbel di daerah Bintaro, Ulu Jami, dan Blok M. Baik Ibu. Selanjutnya, apa alasan Ibu mengambil bahasa Indonesia ini? Ya, Ibu mengambil jurusan bahasa Indonesia karena Ibu berpikir bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus kita lestarikan sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu yakin kelak bahasa Indonesia akan menjadi bahasa pemersatu tidak hanya di milik kita sendiri masyarakat Indonesia, tapi juga insya Allah di Asia. Baik Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang kurang disiplin saat pelajaran? Disiplin itu harus dari hati nurani. Jadi yang awalnya Ibu lakukan adalah bagaimana Ibu memberikan contoh dulu ya, bahwa disiplin itu seperti ini loh. Jadi tidak hanya memberikan penjelasan-penjelasan tanpa ada contoh. Yang kedua, Ibu sentuh hati anak-anak Ibu bahwa disiplin itu adalah sebagai sumber untuk keberhasilan. Bahwa disiplin itu bukan paksaan, tapi suatu kebutuhan yang harus dilakukan jika ingin berhasil. Jadi disiplin itu harus dipupuk, dilatih. Bukan harus, tapi harus dilatih seperti itu. Jadi tidak ada kata paksaan, tapi kalian sebagai murid memang harus merasakan bahwa saya harus disiplin demi kemajuan saya kelak dewasa, seperti itu nak. Baik Ibu. Selanjutnya, adakah suka duka selama Ibu berprofesi sebagai guru? Ya, dukanya adalah ketika ada murid Ibu yang gagal, itu yang sedih adalah gurunya. Ketika ada anak yang mohon maaf ya tinggal kelas atau misal bermasalah, itu yang pasti awal Ibu akan merasa gagal dulu dan Ibu merasa menyalahkan diri Ibu juga. Jadi gini, salahnya Ibu itu gimana tidak bisa mengarahkan anak ini bagaimana kok tidak bisa menjadi anak yang baik atau tidak berhasil
berhasil. Itu dukanya. Tapi setelah itu ketika anak itu kembali yang jalan yang benar, itu menjadi suatu kebahagiaan, suatu kepuasan tersendiri bagi ibu. Ya, baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah harapan atau keinginan Ibu untuk siswa-siswi SMK 1 Bogor? Ibu sangat berharap SMK 1 Bogor, semua murid ya, tidak yang ibu hajar, tapi semua anak SMK 1 Bogor kelak menjadi lulusan yang kompeten di bidangnya, menjadi ahli-ahli di bidangnya, menguasai tidak hanya teknologi, tapi menguasai juga karakternya, memiliki karakter yang baik, kemudian memiliki kepribadian yang unggul, kemudian sukses bukan untuk diri sendiri, tapi sukses bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain, itu yang ibu harapkan. Baiklah Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Mohon maaf jika ada salah perkataan yang mungkin menyinggung perasaan Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Serta menjadi guru yang baik, menjadi pedoman bagi siswa-siswi. Terima kasih banyak Ibu.